Kita ini seperti bangsa yang aneh gitu loh. Selalu mencoba mengkait-kaitkan diri. Ada kasus tragedi Kanjuruhan, oh dikaitkan dengan Sambo. Oh ada kasus Bjorka, hacker yang mengambil data-data dari pemerintah. Oh pasti ini pengalian Sambo. Oh ada WhatsApp down, pasti ini pengalian Sambo. Ada perempuan menerobos pengamanan istana. Oh ini pasti rekayasa untuk mengalihkan kasus Sambo. Aneh gitu loh. Mengapa kita menjadi salambu? Semua salah Sambo. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, dalam beberapa hari terakhir ini masyarakat Indonesia kembali terjangkit pandemi virus Verdi Sambo. Setiap hari persidangan Verdi Sambo selalu ditunggu oleh masyarakat Indonesia dan semuanya mempunyai opini yang sangat beragam. Ini seperti telenovela, sinetron, drama, dan akhirnya saya menyimpulkan memang masyarakat Indonesia ini memang suka drama. Jujur saya tidak terlalu mengikuti dari detik ke detik kesaksian para pembunuh dari Yosua. Saya hanya mengikuti headline berita-berita, tapi yang membuat saya agak geli sebetulnya adalah ini warganet ini, masyarakat Indonesia ini memang sudah terlalu akut terkena virus Sambo. Semua peristiwa nasional berusaha dikaitkan dengan Verdi Sambo. Kemarin tanggal 25 Oktober 2022 sekitar jam 1 siang tiba-tiba WhatsApp atau WA down. Saya jujur aja sempat panik karena harus saya akui bahwa aplikasi WA ini sangat vital buat saya dan pekerjaan saya. Saya berpikir masalah sinyal wifi di kantor saya gitu. Tapi ternyata semua orang terkena masalah yang sama. Dan begitu saya buka berita, ternyata sistem dari WhatsApp down gitu. Saya juga mencari tahu, ini Indonesia saja atau apa, atau Jakarta saja atau apa. Saya jujur mengulik dari informasi yang diberikan oleh anak saya. Kebetulan dia mempunyai sahabat-sahabat banyak dari luar negeri, mempunyai grup berbagai negara. Anak saya ada salah satu di sana. Ternyata WhatsApp down itu berlaku seluruh dunia. Nah, apa yang terjadi? Netizen kita atau warganet mulai berspekulasi. Ini WhatsApp down, ini pasti untuk mengalihkan kasus Verdi Sambo. Saya cukup geli gitu. Karena ini internasional, seluruh dunia WhatsApp down. Saya bisa membayangkan WhatsApp itu diikuti berapa miliar orang gitu. Artinya memang secara matematis, statistik, teknologi mungkin saja suatu saat akan down. Tapi kan masih ada alternatif aplikasi yang lain. Saya menggunakan Telegram, saya menggunakan Line, atau mungkin yang lain yang lebih manual, SMS misalkan. Kita tidak berbicara tentang WhatsApp, tapi adalah bagaimana masyarakat Indonesia begitu mudah mengkaitkan suatu peristiwa nasional dengan kasus yang lagi hot sekarang, Sambo, Verdi Sambo. Kemudian kemarin ada seorang perempuan umur 25-30 tahun, ternyata warga Koja Jakarta Utara, menerobos
pengamanan di istana dengan membawa pistol. Itu juga dikatakan ini pasti upaya rekayasa dari polisi, dari negara untuk mengalihkan kasus Verdi Sambo. Saya cukup mengelus dada saja. Kasus yang lebih tragis lagi, 1 Oktober kita mempunyai tragedi Kanjuruhan. Sampai hari ini sudah 135 orang meninggal dan ratusan yang lain masih luka-luka dan masih dirawat. Itu juga dikatakan ini pasti upaya untuk mengalihkan kasus Sambo. Juga termasuk hacker Bjorka yang membobol beberapa akun pemerintah. Ini juga dikaitkan ini pasti ada upaya untuk mengalihkan kasus Sambo. Jadi kalau dulu ada yang namanya Salawi, semua salah Jokowi, semua masalah dari Bani Kadruniyah ini mungkin WC-nya mampet kek, atau mungkin saluran selokan di depan rumahnya mampet kek, atau mungkin neneknya kena cacar kek, itu dikatakan selalu salah Jokowi. Jadi saya sebut sebagai Salawi, semua salah Jokowi. Nah sekarang saya bisa mengatakan masyarakat Indonesia terkena virus Salambo, semua salah Sambo. Jadi marilah kita cerdas gitu ya. Siapa sih yang mau merekayasa ada seorang perempuan bercadar, berjilbab, menerobos pengamanan istana? Siapa sih yang menginginkan tragedi Kanjuruhan dengan mengorbankan 135 orang dan ratusan yang luka-luka hanya demi mengalihkan kasus Verdi Sambo? Aneh juga gitu. Terlalu mahal, 135 nyawa dikorbankan untuk Sambo. Ini sesuatu yang sangat halusinatif dan tidak mungkin. Tapi itulah tipikal orang Indonesia sekarang, selalu ingin otak-atik gatuk dan mengkaitkan gitu. Pemerintah tidak seperti itu. Kalau kita lihat secara objektif, penanganan kasus Verdi Sambo dan pembunuhan Brigadir Yosua, saya kok melihat sudah dilakukan dengan proper. Polisi sudah melakukan dan kemudian sudah melimpahkan ke kejaksaan dan bahkan sekarang di pengadilan. Artinya secara proses hukum itu sudah berjalan dengan baik. Tidak ada yang ditutup-tutupi, apalagi sidangnya terbuka. Bisa disaksikan di beberapa televisi swasta secara langsung, real time. Jadi untuk apa pemerintah mengorbankan harga diri, marwah dan kehormatan negara, institusi Polri hanya demi Sambo? Saya meyakini bahwa kasus Verdi Sambo dengan martir yang sangat mengenaskan kematian Brigadir Yosua ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Ini adalah by design dari Yang Maha Kuasa agar Polri melakukan yang namanya bersih-bersih diri. Agar Polri melakukan langkah-langkah untuk membersihkan parasit-parasit dan benalu yang ada di dalam tubuh Polri. Perbaikan diri. Karena apa? Ini perlu kita lakukan agar Polri juga mawas diri, mengevaluasi diri dan ujungnya adalah memperbaiki diri. Sama juga dengan munculnya kasus Teddy Minahasa, seorang polisi yang arogan, yang kekayaannya nggak karu-karuan, yang mempunyai hobi motor gede dan itu dikritisi oleh Pak Jokowi, akhirnya tersandung kasus narkoba. Ini artinya apa? Ini adalah momentum terbaik untuk Polri untuk memperbaiki institusi. Saya tidak yakin kalau tidak ada kasus besar seperti Sambo, Teddy Minahasa dan yang lain-lain, polisi berbenah seperti sekarang. Jadi artinya apa? Artinya memang marilah kita percaya bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan di dunia ini. Saya meyakini daun aja
jatuh kalau Tuhan tidak berkehendak tidak akan terjadi. Jadi marilah kita berpikir sehat bahwa apapun kasus di negeri ini belum tentu terkait satu sama lain. Kasus Kanjuruhan, kasus Biorka, kasus WhatsApp down, kemudian kasus penerobosan keamanan oleh perempuan. Ini memang kenyataan atau realita yang harus hadir di negeri ini. Tidak terkait dengan kasusnya Sambo. Ferdy Sambo, saya yakin dengan tidak mendahului hukum pasti akan dihukum berat. Termasuk istrinya atau mungkin orang-orang yang mendukung dia. Saya hakul yakin itu akan terjadi. Dan saya pasrahkan itu kepada majelis hakim yang terhormat. Saya sebagai anak bangsa dengan optimisme dan dengan husnuzon saya masih mempunyai prasangka baik pada proses hukum di Indonesia. Meskipun dalam kenyataannya sering terjadi anomali-anomali. Tapi saya meyakini institusi Polri, kejaksaan, kemudian hakim tidak akan mau rusak dan dirusakkan oleh kasus seperti Ferdy Sambo karena kasusnya sudah menjadi spotlight publik. Jadi tidak mungkin akan dikorbankan institusi atau nama baik hakim atau siapapun hanya demi membela Sambo. Saya tidak yakin. Jadi sahabat Indonesia, warganet, mari kita berpikir sehat. Ada masalah, itu mari kita cerna dengan baik. Belum tentu itu Salawi, belum tentu itu Sambo, belum tentu itu salah Pak Jokowi, belum tentu juga itu terkait dengan Sambo. Jadi marilah kita tidak terpapar dengan virus Salambo yang dulu pernah ada virus Salawi. Jadi marilah kita sebagai anak bangsa berpikir secara jernih bahwa ada masalah, pasti ada jalan keluarnya. Tuhan itu memberikan cobaan, sudah tahu takarannya, tidak akan melebihi kemampuan bangsa ini untuk mengatasi. Itu keyakinan saya. Baik, sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sekali lagi, jangan menjadi kelompok Salawi, jangan juga menjadi kelompok Salambo. Semua salah Sambo. Ini penting agar kita menjadi manusia yang berakal sehat, kemudian cerdas dan tidak sesat pikir. Itu yang ingin saya sampaikan. Baik, sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudy SK.